baru dan masih ditampung oleh pemerintah pusat. Semuanya ya, sampai saat ini kita masih moratorium. Tetapi usulan-usulan dari daerah itu semuanya ditampung. Sudah kita perintahkan untuk ditampung terlebih dahulu. Karena menyangkut persoalan-persoalan tuntutan kedaulatan. Tapi lebih kepada bagaimana daerah yang akan dimekarkan ini mampu menciptakan daya ungkit kesejahteraan bagi rakyat. Selain mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah dan penyelesaian RPP penataan daerah, anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, juga berharap desain besar penataan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkiblat pada kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Hugua meminta pemerintah tetap melanjutkan program pemekaran daerah demi kesejahteraan rakyat. Saya kira negara harus mengkaji dan memang membuka pemekaran ini tentu dengan persyaratan-persyaratan. Korek di mana? Gi, korek dibawa. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju daerah di bagian Garut Selatan, tepatnya menuju wilayah Kecamatan Mekarmukti. Sejak tahun 2000 lalu, sebagian warga desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, Itu tungguan tadi beres. Nonton pemekaran. Anjir. Iya, orang tadi nenangan dina internet bahwa aya wacana ieu kunaon karena di daerah urang sorangan gitu loba pembangunan fasilitas publik juga pendidikan jalan teh juga tenerap tenerap kabeh gitu aya naon gitu apakah emang anggaran anu leutik atawa naon tah. Daerah tertinggal adalah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah tertinggal juga memiliki penduduk relatif miskin secara ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, wilayah tertinggal pada umumnya bisa dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya letak geografis yang relatif terpencil, atau wilayah yang miskin sumber daya alam serta memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Pemerintah telah menentukan kriteria sebuah daerah tertinggal dengan melihat sejumlah faktor, di antaranya faktor ekonomi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah. Berdasarkan tolak ukur faktor tersebut, sampai hari ini Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang tergolong daerah tertinggal di Jawa Barat. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2019, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 km persegi dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa yang tersebar di 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Selain mendapat predikat daerah tertinggal, ketimpangan dalam lingkup pembangunan daerah Garut juga terjadi antar wilayah pengembangan, yaitu Garut bagian utara, tengah, dan selatan. Ketimpangan ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah Garut Selatan yang disebut lebih rendah dan relatif terbelakang dibandingkan wilayah Garut lainnya. Maksudnya emang solusinya pemekaran?
lain mungkin bisa jadi, tapi maksudnya kumaha ya supaya daerah Garut Selatan teh teu kieu wae gitu kan. Orang sebagai pemuda daerah gitu kan, mahasiswa oge kudu rada kritis lah aya naon gitu. Anu sejauh ieu mah mungkin bisa jadi ya teh pemekaran teh solusi. Tapi masalahna can loba nu nyaho ieu gitu kan. Soalnya minimal ge artikel di internet teh kita tayangan gitu, misal kudu neangan nyaho ka mana saha waena itu teh terlalu loba lah minim. Orang sih pernah ngadenge. Jadi aya orang Garut daerah Cikarang nah sebagai yang aktif lah. Eta kan jadi selama iya masyarakatnya kur ecek beja. Ya kan. Saha jeung saha nama kan teu pasti. Ya kan. Kuduna kan nu ngaranna masyarakat teh nyaho lah seluruh informasi anu aya di daerahna, aya naon teh pemekaran atawa naon. Jadi kudu aya informasi anu pasti lah gitu. Sejauh mana sebenarnya kan pemekaran teh cek beja mah deui geus 20 tahun wacanana teh. Kan geus lila berarti kan 20 tahun. Heeh, 20 tahun. Ngerasa tuh sih daerah Garut Selatan asa terlalu cepat gitu. Ya, pertumbuhan pembangunan segala macam karasa lah tina jalan, tina pendidikan segala macam karasa teh. Eta maksudna. Kira-kira emang urang ge ngabogaan pandangan anu alus gitu, bisa jadi pemekaran teh memang solusi. Karena kan karunya oge jauh. Misalnya mun tema pemekaran ibu kotana aya di Garut Selatan. Cuman kasaha ta eta. Maksudnya orang sebagai mahasiswa aja jeung Anggi menarik tuh kira-kira lamun ditelusuri lebih dalam. Menarik karena orang masih ada pemikiran bahwa pemekaran juga bisa ada dampak buruknya juga gitu kan. Eta mah terlepas tidinya gitu kan, tapi sahenteuna orang bisa nyaho lebih jauh tentang daerah orang. Urang aya beja oge deh, da cek beja salila ieu teh. Urang pakenjeng anu boga yayasan. Kira-kira gas moal gitu karena pungan. Segan kan menginformasi anu leuwih ieu gitu. Manehna sebagai naon? Sebagai naon? Gas. Penglibur Mang Den. Penglibur. Kudu kitu urang kan mesti boga tanggung jawab keneh di kota gitu kan. Sebagai mahasiswa dan beres. Ketika balik ke kampung teh yang berdampak lah minimal gitu kan. Mere penyadaran atau informasi anu akurat ke masyarakat. Akhirnya kami melakukan pencarian informasi terkait pemekaran Garut Selatan ini. Setelah melakukan pencarian yang panjang, kami berhasil mendapatkan salah satu kontak anggota Presidium Pemekaran Garut Selatan. Dia adalah Kiai Haji Asep Dadang, salah satu pemilik yayasan di daerah Pakenjing. Kami pun langsung mendatangi kediaman beliau. Kami melakukan wawancara dengan Asep Dadang. Dia merupakan anggota Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Garut Selatan. Dia menjelaskan bahwa perjuangan dalam mengupayakan pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan sudah berjalan hampir 20 tahun. Terkait masalah pemekaran, negara kita adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu itu harus berangkat dari hukum. Apa definisi hukum? Definisi hukum itu adalah menetapkan sesuatu
dari sesuatu dan meniadakan sesuatu dari sesuatu, atau dalam bahasa Arabnya adalah isbatu amrin li amrin aw nafihu anhu. Itu hukum. Nah, terkait masalah urusan pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa itu sudah diatur undang-undang di tahun 32 2004 dan PP 78 tahun 2027 untuk memekarkan suatu daerah. Salah satunya ada 3 dalam persyaratan undang-undang tersebut, itu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik atau kewilayahan. Jadi dalam undang-undang di situ adalah ketika suatu daerah sudah mencukupi 3 persyaratan dalam undang-undang itu, kenapa tidak untuk mekar, gitu, ya, pemekaran, karena melanggar undang-undang. Ending daripada pemekaran itu adalah kualitas pelayanan publik. Karena sebuah kepemimpinan, sebuah negara, adanya sebuah negara itu adalah ada sinergitas antara pemimpin dan rakyat. Tujuannya dibentuk kepemimpinan itu agar rakyat itu adalah terlayani kebutuhan-kebutuhannya. Karena banyak yang harus dilayani oleh pihak pemerintah itu sendiri. Nah, Garut Selatan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang tertua. Sejak Indonesia merdeka, Garut Selatan tidak pernah. Dan salah satu, dan bahkan mungkin satu-satunya, karena Bandung sudah mekar. Kabupaten Garut katanya. Kabupaten Garut itu salah satu di antara mungkin Cianjur ya belum mekar. Garut, ya Tasik sudah mekar, Ciamis sudah mekar, Bogor, kemudian Bekasi, Sukabumi, ya Cirebon dan sebagainya sudah mekar. Sehingga di daerah Priangan Timur itu, di daerah Priangan Timur itu satu-satunya Kabupaten Garut yang belum mekar. Dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda bahkan. Kemudian juga penduduk di Kabupaten Garut itu banyak, bahkan terbanyak di Indonesia. Bukan Indonesia, di Provinsi Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu, Garut itu adalah terbanyak penduduknya. Dan kecamatan juga terbanyak, 43 kecamatan. Bayangkan, dipimpin oleh satu kepala daerah, bupati dengan jumlah penduduk hampir 2 juta. Nah, ini jumlah apa namanya, jumlah penduduk. Yang ketiga alasannya adalah banyak potensi-potensi alam di wilayah Garut Selatan itu yang belum digali secara sepenuhnya oleh pemimpin daerah. Padahal itu ketika sumber-sumber daya alam ketika digali oleh pihak pemerintah itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD. Yang selama ini PAD Kabupaten Garut itu hanya berandal dari rumah sakit. Rumah sakit Dr. Slamet itu adalah rumah sakit yang memberikan sumbangsi PAD yang terbesar. Berarti selama ini menurut filosofi saya pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut itu disubsidi atau dibantu oleh orang-orang sakit. Maka wajar kalau banyak di Garut orang yang sakit. Makanannya kan dari situ. Ya, pernah Nabi mengatakan bahwa orang besar itu tergantung makanan. Kalau makanannya dari yang gizi-gizi dan halal akan melahirkan anak yang soleh. Ya, kalau makanannya dari barang yang halal pasti akan tumbuh kembangnya dengan perbuatan yang haram juga. Itu sebagai dari yang sakit katanya PAD-nya jadi sirkulasi lah. Nah, padahal potensi Kabupaten Garut itu daerah pegunungan, Garut itu daerah pertanian, banyak tempat-tempat wisata, pariwisata belum tergali. Yang mungkin selama ini Garut itu Cipanas. Cipanas itu lumayan memberikan PAD Garut. Padahal di Kabupaten Garut itu banyak Cipanas, di Pakenjeng ada, di Cisewu ada. Kemudian di Garut Selatan juga banyak potensi-potensi alam yang memang belum tergali. Nah, ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kualifikasi dalam pembangunan. Ya. Kalau pemimpinnya memang tidak berkualitas, tidak berkualifikasi, dasar keilmuannya adalah sebagai pelayan publik, mana mungkin? Atau memang salah dalam perekrutan tentang yang disebut dengan tenaga ahli.
Maka kalau memang bupatinya atau gubernurnya atau presidennya bukan ahli, maka di situ ada tenaga ahli yang dipersiapkan sebagai pembantu bupati, pembantu gubernur, pembantu presiden. Nah, itu lahirkanlah orang-orang yang ahli. Setelah bertemu dengan Asep Dadang mengajak kami untuk hadir dalam acara Halal Bihalal Presidium. Acara tersebut dilaksanakan di salah satu villa di daerah Garut Selatan. Kami bertemu langsung dengan Ketua Presidium, yaitu Haji Gunawan Undang. Perjuangan masalah pembentukan calon daerah otonomi baru ini, khususnya Garut Selatan. Yang pertama, sejak dibentuknya Presidium Garut Selatan tahun 2004 yang lalu, jadi kita bersepakat bahwa Presidium ini adalah satu-satunya organisasi, ya sudah berbadan hukum, ya, yang memiliki misi, ya, untuk pembentukan daerah otonom baru. Jadi ini ditetapkan di Pendopo Kabupaten Garut tahun 2004 yang lalu. Semata-mata ini untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru ini. Jadi tidak ada organisasi manapun, ya, mandat ini hanya diberikan kepada Presidium Garut Selatan. Ini yang pertama, perjuangan kami waktu itu. Jadi dulu mengapa Undang-Undang 2299 itu ini menjadi acuan kita. Waktu itu LSM saja masih diberikan hak suara untuk memberikan rekomendasi. Tapi ketika itu sudah terpenuhi, kami penuhi. Sampai, ya, persetujuan DPRD Kabupaten Garut waktu itu. Tolong, ya, oleh semuanya dicatat. Jadi lamun urang tahun 2007 baru rekomendasi tahun 2009. Dukungan politiknya lemah padahal itu kabupaten. Mengapa nungguan di apa untuk feasibility study saya, kajian daerahnya saja waktu itu kan, ya. Itu 2 kali sampai 2 kali. Pertama harus dari independen, yakni dari Unpad, ya. Dan memperjuangkan, ada 2 tahapan memperjuangkan. Pertama harus masuk dalam Renstra dulu, karena kalau tidak ada dalam Renstra tidak mungkin bisa mengusulkan pemekaran. Renstra, wah, perjuangan kan apal anggota dewan aya dong ngarespon aya itu. Setelah itu 2 tahun kurang lebih, tahun ketiga baru kita mengusulkan lagi, ya, itu APBD untuk kajian. Tetapi kemarin di 2022 terjadilah pemekaran provinsi di wilayah Papua. Nah ini sebetulnya kalau orang-orang Garut Selatannya, presidiumnya cekatan menangkap opini publik ini atau momentum yang sangat tepat ini, kenapa tidak kita desak presiden, ya, desak DPR, kita rame-rame ke Jakarta, tumpahkan semua masyarakat Garut Selatan, ya minimal kita 100 bis kita ke Jakarta, berangkat sama-sama. Kenapa tidak? Ini bukan absolut lah. Yang namanya administrasi negara, ya, tidak absolut. Yang namanya undang-undang tidak absolut. Undang-undang itu bisa diubah. Karena undang-undang kita ini berdasarkan demokrasi. Yang namanya demokrasi, demokratos, pemerintahan yang dibangun oleh dan untuk rakyat. Sekarang rakyat Garut Selatan yang hampir 1 juta penduduknya, 700 sekian, menginginkan untuk mengatakan, kenapa tidak, siapa yang menghalang-halangi? Ya, secara dasar hukum, menurut pemikiran saya, berdasarkan hukum kita sudah kuat. Ampres ini sudah kuat, amanat presiden. Kemudian rakyat lagi DPR sudah kuat. Dan pada dasarnya rakyat semua menginginkan agar kualitas pelayanan publik, ini kan kualitas pelayanan publik ini adalah merupakan salah satu amanat undang-undang. Jadi jangan sampai pelayanan publik itu terkalahkan dengan moratorium. Moratorium sifatnya politis. Sementara pemekaran ada prinsip masyarakat Garut Selatan. Moratorium itu kan yang menjatuhkannya siapa? Presiden. Presiden dari siapa? Hasil kajian para ahli. Menurut para ahli bahwa
daerah-daerah yang sudah dimekarkan belum ada progres yang signifikan. Itu wajar. Wajar karena dia masih belajar. Banyak kok Garut juga di bawah Kabupaten Pangandaran. IPM-nya di bawah Sumedang, Garut itu. Masyarakat sekarang menginginkan, kenapa tidak diberikan kepada yang ingin? Karena negara ini kedaulatan di tangan rakyat. Ini amanat undang-undang. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat. Sekarang rakyat Garut Selatan menginginkan makar. Kenapa tidak dipertahankan? Ini yang harus menjadi sebuah pemikiran bagi masyarakat, bagi pemerintah. Jangan olo-olo lah kalau jadi pemerintah. Apa yang jadi? Ini kan kita ini adalah strategi yang dibangun di era reformasi ini. Amanat reformasi ini adalah amanat kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat. Coba menjadi berkembang kabupaten ini. Ketika Garut Selatan menjadi kabupaten akan meningkat. Saya yakin akan meningkat. 1, mengurangi IPM Kabupaten Garut yang tadinya rendah akan naik Garut Pusat. Yang kedua, potensi sumber daya alam akan tergali. Yang ketiga, potensi sumber daya manusia akan teraplikasikan, bisa masuk SDM Garut Selatan. Yang keempat, misalnya sumber daya alam akan tergali, pesisir pantai pariwisata, kemudian akan dibentuklah misalnya di sini akan ada namanya apa, pasar induk, kemudian akan ada terminal, kemudian juga ada bank-bank, cabang BRI, cabang itu. Semua institusi-institusi atau lembaga-lembaga itu membutuhkan SDM, maka para sarjana-sarjana Garut Selatan yang hari ini nganggur akan bekerja dengan sendirinya. Akan ramai. Dulu yang hari ini notabene misalnya uang bergerak di Garut Selatan itu karena belum ada pusat pemerintahan, di sini hanya 20%, ketika bisa bergulir bisa menjadi 50% atau menjadi 70%, 60%. Kami mewawancarai Ade Burhan. Dia merupakan ketua Formagas atau Forum Mahasiswa Garut Selatan. Menurut Ade, pembentukan Garut Selatan sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat. Otonomi daerah bagi Garut Selatan itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau hari ini berbicara tentang minim atau defisit APBN, toh hampir setiap kota kabupaten yang ada selama 20 tahun terakhir itu masih banyak yang defisit dan masih bergantung kepada APBN. PAD-nya masih sedikit. Nah, harapan kami sebagai bagian daripada mahasiswa Garut Selatan bahwasanya ketika otonomi daerah Garut Selatan terjadi, kita sudah siap SDM-nya. Dan PAD-nya juga kita sudah siap. Adanya berbagai kepentingan, syarat akan berbagai kepentingan. Ya, entah itu kepentingan politik, kepentingan pengusaha dan lain-lain. Itu pasti Bisnis itu. Bisnis. Ya mudah-mudahan saja lah, intinya kami ingin cepat otonomi daerah, ingin cepat mekar lah, supaya ada pemerataan nasional. Ya, apa yang disampaikan Pak Ade barusan, saya sangat setuju. Ya, mohon kepada Bapak Presiden juga segera moratorium itu dicabut ya, untuk Garut Selatan, jadi otonomi daerah, karena akan berpengaruh hal ini ekonomi akan meningkat. Termasuk saya sebagai kepala desa Mandalakasi juga akan meningkat, apalagi potensi-potensi di wilayah selatan khusus di desa Mandalakasi banyak juga gitu, harus digali potensi di wilayah desa Mandalakasi. Hey girl, you know you drive me crazy. What love to do you in my head? Still I never understand why you hang around. I see what's going down. Cover up with makeup in the mirror. Tell yourself it's never gonna happen again. You cry out loud and that is where he loves you. Do you feel like a man when you push her out? You feel better now. See far to the ground.
Kaca sadaan teh masalah menyepang hukum nah dari sekabitnya atau dipakai urusan pribadi misalnya kan mulai atau wangan duit di masyarakat